Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Akhwat Ustaz, dari hamba Allah dengan nomor 0812 9699 dan sekian. Umur 31 tahun, seorang ibu rumah tangga di Bekasi. Pertanyaannya adalah, Ustadz, suami saya dijanjikan fee dari vendor kantornya karena membantu mempromosikan vendor tersebut ke kantor suami saya. Sebaiknya fee tersebut diambil atau tidak dan bagaimana hukumnya Ustaz? Itu tergantung akad dengan kantor. Kalau kantor, antum kerja di kantor itu misalnya dia mengatakan, pemiliknya ya, dia mengatakan si owner ini, kamu tugasnya adalah bagian G atau pengadaan. Silakan pergi ke pabrik ini, pergi ke vendor ini misalnya. Dan kalau sudah beli, dapat harga misalnya di budget, ini budgetnya 300.000. Kalau terus pemiliknya bilang, kalau kamu bisa dapat 250.000, 50.000 buat kamu, misal. Atau dia mengatakan, kalau ada bonus apapun dari pembelian ini, dapat payung, dapat baju kaos, dapat apa, itu buat kamu. Dari awal dia bilang begitu. Itu halal buat antum, karena dia sudah halalin. Tapi kalau tidak ada akad itu, nggak bisa. Antum nggak boleh ambil. Makanya hadis Ibnu Lutbiyah, ini sebenarnya sahabat orang baik, bukan orang tidak baik gitu ya. Dan dia waktu itu belum paham hukum. Buktinya dia baik, Nabi SAW tugaskan dia untuk mengumpulkan zakat. Kemudian dia keliling kumpulin zakat, karena orang tahu dia utusannya Nabi, ya petugasnya Nabi gitu ya. Nabi siapa yang tidak kenal, manusia mulia. Berarti ini orang juga mulia. Mereka kasih zakat sama kasih bonus, ini buat kamu. Gitu ya. Dikumpulin sama dia, dipisahin. Karena amanahnya dia pisahin, ini zakat, ini punya dia, bonus dia. Dan saking amanahnya, dia sampai ke masjid Nabi lalu dia mengatakan, inilah zakat yang saya disuruh kumpul, dan ini dikasih bonus buat saya. Begitu. Tapi Nabi SAW tanggapin itu. Beliau langsung naik di atas mimbar, kemudian beliau memuji Allah, salawat untuk diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, kenapa? Ada orang yang kami tugaskan untuk mengumpulkan zakat, lalu dia mengatakan, ini zakat kalian dan ini adalah bagianku, bonusku. Lalu Nabi SAW kasih alasannya. Beliau mengatakan, coba dia duduk di rumahnya, bukan bertugas sebagai petugas zakat saya, kira-kira dapat tidak bonus itu? Nah kalau kita bahasakan sekarang, kalau antum tidak bawa uang perusahaan ke vendor itu, antum tidak belanja, kira-kira dapat gak bonus-bonus tadi? Kan tidak. Beda kalau antum pakai uang antum sendiri. Masalahnya antum pakai baju perusahaan, uang perusahaan gitu ya. Antum sebagai pegawai di situ, jadi gak bisa. Kecuali pihak perusahaan menghalalkannya gitu ya. Jadi jangan, kalau mau ini jadi halal, dia harus jelaskan kepada pemilik perusahaan yang dia kerja. Saya kemarin disuruh beli ini, atau saya disuruh cari vendor, kemudian setelah saya dapat, dan mereka juga merasa gembira karena berhasil kerjasama sama perusahaan kita, lalu dia menjanjikan saya fee, boleh nggak saya terima fee itu? Kalau dia pemilik mengatakan silakan itu hak kamu, ya jadi halal. Kalau enggak jangan. Ya. Itu salah satu poin yang perlu diperhatikan. Dan ulama mengatakan ini bab khusus namanya bab hadiah ummal, hadiah para staff gitu ya, pegawai. Ini pernah kita jelaskan bagian daripada dosa besar kalau antum main ambil itu ya. Jadi harus hati-hati. Ya. Oke, baik Ustaz. Selanjutnya dari seorang Ikhwan, Aditya 34 tahun, dari Padang, seorang wira swasta. Ustaz, saya sudah beberapa kali mencari pekerjaan dan gagal. Lalu saya buka kedai kecil dan sudah 2 hingga 3 tahun berjalan, hasilnya tidak ada peningkatan, bahkan modal terkadang sering terpakai untuk kebutuhan harian Ustaz. Bahkan juga kadang uang saya tersebut terpakai untuk kebutuhan orang tua saya. Saya ikhlas untuk orang tua, namun di kondisi sekarang saya tidak memiliki uang untuk menikah. Bahkan wanita yang akan menjadi calon istri saya pun terkadang selalu mundur ketika melihat saya tidak memiliki aset apapun. Tolong beri saya nasihat agar saya bangkit dan juga lebih ikhlas Ustaz. Tafadhol. Sabar, nikmati prosesnya. Ya, bujang-bujang. Nikmati proses. Jadi jangan tergesa-gesa, kan gitu. Banyak orang terlalu tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, tergesa-gesa dalam mencari nafkah, mau langsung jadi alim dalam sehari, mau langsung menjadi orang kaya dalam sepekan. Ini nggak bisa. Nikmati prosesnya, gitu ya. Sudah menjadi umum, kecuali sebagian orang yang dapat warisan segala macam. Itu umum. Orang di bawah 40 tahun itu biasanya masih on proses. Biasanya 40 tahun itu mulai dia lebih matang dalam semua hal. Pemikiran, jabatannya, hartanya, gitu-gitu. Ya, biasanya begitu. Makanya
Allah memerintahkan orang yang sudah 40 tahun untuk membaca doa. Ya, Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhanku, mudahkanlah aku untuk bersyukuri nikmat yang Kau karuniakan kepadaku. Itu di saat umur 40 tahun gitu kan. Wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tua, wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku mengerjakan amal saleh yang Kau ridhai, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku telah tobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang muslim. Kalau saran saya, on proses ini ya. Saya melihat ini masih proses. Berapa tadi umurnya? 34 tahun Ustaz. Ya. Jadi masih on proses. Bagaimana dia nikmati saja, tidak masalah. Dan usahakan supaya mensyukuri nikmat yang ada. Lihat orang yang lebih di bawah, jangan lihat orang yang di atas ya. Terbukti masih bisa buka usaha. Ada orang yang sama sekali tidak bisa buka usaha. Masih bisa bantu orang tuanya. Banyak orang tidak bisa bantu orang tuanya. Sekarang berarti permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah karena setiap kali dia melamar wanita, menurut bahasanya tadi, itu ditolak karena tidak punya aset. Ini mungkin kalau saya melihat dengan kacamata saya pribadi ya, mungkin karena dia memang cari wanita yang punya pendapatan atau punya kedudukan, gitu ya, maksudnya dari sisi harta ya, sehingga tolok ukurnya selalu harta. Misal memang agak sulit kalau ada seorang wanita biasa dikasih uang oleh ayahnya misalnya 5 juta tiap bulan, misal contoh, untuk biaya dia sendiri. Untuk dia jajan, untuk dia jalan sama temannya misalnya, atau dia beli apa yang dia mau. Kemudian antum mau menikah sama wanita ini, pendapatan antum 3 juta tiap bulan. Hah? Minus 2 juta ini. Kan gitu. Jadi susah. Jangan cari yang begitu. Kalau antum punya gaji 3 juta, cari perempuan yang bisa kelola 3 juta. Yang bedaknya 50 ribu. Ya. Yang hidupnya juga sederhana. Minta sama Allah agar diberikan yang sepadan gitu ya. Insya Allah bisa dapat biidnillahi ta'ala. Ya, di negara kita tidak sulit untuk itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berusaha. Dan kalau ada perempuan dari awal menikah, sudah langsung menilai aset antum ada atau tidak. Ini tanda tanya perempuan ini. Bersabar gak sama antum nanti nih kalau menikah? Gitu kan? Harusnya memang bersama-sama kan membangun rumah tangga itu. Nanti kalau dengan dari sama-sama membangun, sama-sama menikmati, kemudian nanti pada saat mapan pun kita bisa rasakan bersama-sama memang suka dukanya, kemudian baru sampai ke titik itu kan, gitu lebih bagus ya. Allahu a'lam ya.